Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini adalah pesannya dari bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang? Karena aku akan pakai deck astrologi yang baru untuk temanya, lalu untuk tarotnya kita akan pakai past, present, dan future. Oke, di dasar deck ada Queen of Wands, energi manifestasi yang kuat, passion, juga ketika kamu melakukan sesuatu dari hati gitu, dan kamu ingin memanifest realita yang seperti yang kamu mau, kamu akan melihat itu terwujud dalam realita kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Yang menjadi opportunity kamu adalah High Priestess. Dengan High Priestess di sini yang pertama kayak aku melihat ketika intuisi kamu bilang sesuatu, mungkin ini saatnya kamu mendengarkan intuisi kamu, karena intuisi kamu akan menuntun kamu ke tempat di mana seharusnya kamu berada, atau mempertemukan kamu dengan orang-orang tertentu, situasi tertentu, atau bisa juga gini, dengarkan ketika kamu kayak punya dorongan atau inspirasi untuk melakukan sesuatu ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kamu lihat sebelumnya, semesta akan membantu kamu untuk melihat suatu situasi itu dengan lebih jelas atau lebih jernih. Yang menjadi tantangan kamu, Two of Pentacles, sebuah pilihan atau membagi prioritas, membagi fokus kamu, karena mungkin saat ini kamu sedang kayak mengalami banyak hal gitu di banyak aspek kehidupan kamu, sehingga kamu perlu membagi fokus dan prioritas kamu. Di waktu lampau, di sini ada Palas Athena berpikir ya. Ini kan Athena itu ceritanya kalau berdasarkan buku, dia itu kayak ditelan sama Zeus, lalu dia kayak keluar, kayak menerobos dari kepala dia gitu, kepalanya Zeus ya. Ini seperti kayak cerita mitologi ini berusaha bilang gitu, jangan meremehkan energi feminim kamu. Dan aku melihat di sini juga kayak kamu perlu menyeimbangkan antara energi feminim dan maskulin kamu. Intuisi itu energi feminim, pakai perasaan, pakai intuisi. Dan juga gini, kalau misalnya kamu sedang berada di dalam situasi kamu merasa keadaan gak seperti yang kamu mau, atau kamu sedang dihadapkan pada tantangan, yang harus kamu pahamin adalah kamu bisa gitu. Dengan tantangan yang kamu hadapin sekarang, kamu punya kapasitas, skill, kemampuan, keahlian yang kamu butuhkan untuk menghadapi itu semua. Lalu yang kedua, di sini ada Knight of Cups, Knight of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Aku melihat di waktu lampau itu kamu sedang bukan sedang ya, kamu berada dalam situasi yang membawa kamu berprogres lebih jauh ya, dengan evolusi jiwa kamu atau dengan apa yang kamu kerjakan. Kadang yang tadi aku bilang, kalau keadaan gak berjalan seperti yang kamu mau, ini waktunya untuk kamu bukan gak berekspektasi ketinggian ya, belajar untuk kayak detach gitu loh. Ketika kita detach, kalau keadaan gak berjalan seperti kita yang kita mau, kita gak akan kecewa gitu, karena kita belajar untuk let go. Ada part yang kita bisa kontrol, ada part yang gak kita bisa kontrol. Lalu yang kedua, berani menyelami kedalaman emosi kita ya. Ini temanya sama sih, sama kayak Aquarius gitu. Kayak aku bilang, air sign itu punya kemampuan detach, tapi sisi lain ya, dia tak kayak bisa kayak nggak mau merasakan emosinya, nggak mau menghadapi emosinya, lari, nambing, merepress, kayak antara takut terluka atau atau takut untuk benar-benar merasakan sesuatu hal gitu. Kalau seneng kayak takut terlalu seneng, kalau merasa sedih itu kayak nggak mau dirasakan. Knight of Cups itu berbicara seperti itu ya. Lalu di waktu sekarang ini asik banget sih, kamu punya Jupiter ya. Jupiter itu di sini kata kuncinya abundance. Jupiter itu planet yang berbicara tentang ekspansi, berbicara tentang travel, berbicara tentang keberuntungan. Dan di sini ada Nine of Pentacles, ada Justice, dan ada King of Wands gini. Kayak aku melihat Justice ini ya, kalau kayak ini kayak karma baiknya kamu gitu loh. Kayak kalau kamu, karena di waktu lampau ini aku melihat dengan Palas Athena gitu ya, aku melihat kamu menghadapi tantangan-tantangan atau kesulitan yang membuat kamu mau nggak mau belajar menyesuaikan ekspektasi kamu. Bukan pesimis ya, menyesuaikan ekspektasi. Dan dengan kombinasi kartu ini aku melihat bahwa semesta memberkati kamu.
kayak ngasih blessing buat kamu. Kamu sedang menuju abundance kamu. Definisi abundance kamu mungkin beda-beda ya, dalam hati, dalam finansial, mungkin dalam masalah percintaan juga. Karena di sini ada Nine of Pentacles itu. Nine of Pentacles itu berbicara kenyamanan, keberlimpahan ketika kamu sudah berdedikasi terhadap apa yang kamu lakukan. Dengan King of Wands, ini adalah orang yang yang passion sama yang dia kerjakan, orang yang kompeten. Dan King dan Queen of Wands itu punya energi manifestasi untuk mewujudkan realita seperti yang dia mau ya. Dan dengan Jupiter di sini kayak kamu sedang menuju atau kamu sedang berada dalam posisi di mana semesta mengirimkan gitu, sedang dalam perjalanan realita seperti yang kamu mau. Lalu di waktu yang akan datang di sini ada Ceres, nurture, merawat, mengayomi, merawat diri kamu, merawat orang-orang yang kamu sayang, merawat sesuatu yang berharga menurut kamu. Dan di sini ada Temperance, ada Four of Wands, dan ada Five of Swords gitu ya. Kalau ini berbicara tentang hubungan ya, aku melihat gini, perlu adanya kompromi gitu dalam hubungan ini ya. Perlu mengkomunikasikan apa yang menjadi concern kamu, apa yang menjadi kebutuhan kamu dengan pasangan kamu ya. Karena di sini ada Temperance, ada Four of Wands. Four of Wands ini kartu yang berbicara tentang keluarga, tentang hubungan. Tapi diikutin sama Five of Swords. Mungkin di waktu yang akan datang ada sesuatu gitu yang cukup menguji hubungan kamu. Tapi yang tadi aku bilang, kalau kamu masih mau merawat hubungan ini, perlu adanya kompromi. Perlu adanya kayak, oke, saat ini kamu dengerin aku. Nextnya aku belajar untuk dengerin kamu. Kayak saling gitu gantian, memberi dan menerima. Gantian mau ngalahnya. Kalau memang hubungan ini mau kamu pertahankan. Kalau nggak berbicara tentang hubungan, tantangan dalam kehidupan, itu bagian dari perjalanan kamu ya, menuju Four of Wands kamu, momen perayaan kamu bersama orang-orang tersayang, garis finish kamu, garis finish tiap orang kan beda-beda gitu, definisi garis finish kamu seperti apa. Karena dengan Temperance di sini, aku melihat ada tema kompromi ya, kompromi entah itu dalam hubungan atau dalam kamu berjuang untuk menuju sesuatu hal yang kamu mau. Karena gini, ketika kita mau sesuatu hal gitu, ada hal-hal yang kita nggak lakukan gitu untuk menuju ke situ. Misalnya kayak atlet gitu, contoh paling gampang. Kalau dia mau jadi atlet yang sukses, dia mau memenangkan medali gitu, ya kan harus latihan gitu ya. Mungkin dia akan mengorbankan waktu dia untuk senang-senang, untuk ngegame, untuk bersama orang-orang terdekatnya dia. Mungkin itu harga yang dia harus bayar, tapi semua itu akan terbayar gitu ketika dia mendapatkan medali. Ya, itu pengorbanan dia, itu komprominya dia untuk menuju goals yang dia mau, sama gitu. Apapun yang kamu mau, kadang ada hal-hal yang harus kita korbankan, bukan korbankan ya, kita kompromi gitu. Mungkin kita nggak lakukan untuk sementara waktu, atau kita kurangin frekuensinya. Karena kita lagi fokus menuju sesuatu hal ya. Itu berbicara dengan Ceres di sini ya, untuk merawat sesuatu hal, mungkin goals kamu, hubungan kamu, ada tema kompromi dengan Temperance di sini dan Four of Wands di sini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.